Jesus, oh blessed Jesus, you are everything I need. Blessed Jesus, oh blessed Jesus, I will follow where you lead. You're the shepherd of my life, my Savior and my Lord. You're the shepherd of my life.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Ya, saya senang kita semua bisa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Walaupun pandemi ini masih berlangsung dan belum berakhir, kiranya kita tetap terus percaya dan bersandar pada Tuhan. Karena Allah Roh Kudus senantiasa menghibur, membimbing, dan menyertai kita senantiasa. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau nyanyikan nyanyian haleluya. Bapa, aku mau datang menyembahmu di sini. Aku mau percaya padamu, karena Engkau ada bagiku. Aku tidak perlu khawatir, aku tidak perlu cemas, karena Tuhan senantiasa beserta dengan aku. Bapakku menyembahmu di sini, ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku cemas, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Hidupku, Di hidupku. sekali lagi Bapak Ibu, mari kita katakan, Bapak, aku mau datang, aku mau menyembah Engkau, aku mau menyembah Engkau di sini. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
Tuhan, benar, Engkau hebat, Engkau ajaib, Engkau perkasa di hidupku. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaat orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang dijadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita tetap berdiri, kita tetap mau terus memuji-muji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Tuhan yang selalu menuntun hidup kita. Apapun yang terjadi depan, kita yakin percaya bahwa Tuhan beserta kita. Di jalan hidupku, ada satu sobat yang setia, yaitu Yesus Kristus, yang senantiasa berjalan beserta dengan kita. Mari kita sambil tepuk tangan pujikan pujian ini. Di hidupku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak gentar, ku tak cemas, segala yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Yes, ada Tuhan yang berjalan bersama kita. Kita tidak perlu takut. Amin. Membimbingku ke negeri yang dekat. Tiap langkahku. Ya. Ada Tuhan yang berjalan dengan kita. Ada tangan kasih-Nya yang memimpin kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Amin. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan mimpi ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Baik kedua, di waktu imanku mulai goyang. Waktu imanku mulai goyang, dan bila jalanku habis sesat, aku mau terus pandang Tuhan, menjadi penebus dosaku. Amin. Ku teguh sebab Tuhan dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat diriku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga. Oke, Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita mau sama-sama baca firman Tuhan secara bertanggapan. Firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 20 ayat 24 hingga 31. Nanti untuk ayat yang ke-29 kita akan baca bersama-sama. Kita akan mengulangi ayat ke-29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka.
ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhan, ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Mari Bapak Ibu kita ulangi ayat yang ke-29 sama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama memberanikan diri datang kepada Tuhan. Kita mau datang merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mengakui salah dosa kita. Kita mau ceritakan pada Tuhan segala keluh kesah kita. Dan kita percaya Dia pasti akan memberikan kelegahan dan mengampuni segala salah dosa kita. Yesus Tuhan, aku datang. Sekalian mari kita bangkit berdiri. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah padaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Mari kita mau sama-sama mengakui segala dosa kita. Yesus
masing-masing lepas pribadi, kita datang di hadapan Allah, mengakui segala dosa-dosa kita di hadapannya. Kami sekali lagi datang di hadapan-Mu Tuhan. Menyadari ada begitu banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan. Baik perkataan maupun perbuatan kami seringkali menyakiti hati Tuhan melalui apa yang kami katakan dan kami perbuat melalui sesama kami. Tuhan, ampunilah setiap dosa-dosa dan kesalahan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu menghargai anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan dengan hidup sungguh-sungguh bagi Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong setiap kami untuk kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janji pengampunan dosa diambil dari Kolose 1 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-22. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Mari saat ini kita mau mensyukurinya, kita mau memuji Tuhan. Kini ku milik Yesus, tiada kuasa yang memisahkanku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Mari saat ini kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita mau sama-sama persiapkan hati kita. Kita mau dibentuk oleh Tuhan. Kita mau punya satu hati yang mau percaya sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian. Ku percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bagai. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, tidak mulia, oh tambah. Baik kedua. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan, hanya oleh karena iman hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, tidak mulia, oh tambahlah firman-Mu. Pada Pendeta Gabriel kami persilakan. Shalom jemaat sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini boleh berkesempatan kembali untuk boleh berjumpa dengan jemaat Tuhan di GKY Gading Serpong. Kesempatan kali ini adalah sebuah kesempatan pertukaran mimbar yang difasilitasi oleh Sinode, dan saya senang sekali membawa salam dari semua jemaat GKY BSD. Ya, para majelis mengatakan mesti titip salam buat anak kita ya yang dulu bersama-sama bertumbuh, dan kita bersyukur hari ini Gading Serpong telah menjadi sebuah jemaat dewasa dan boleh ikut ambil bagian di dalam pelayanan pertukaran mimbar. Sekalian, hari ini saya diberikan sebuah tema tentang kisah-kisah sesudah kebangkitan, dan hari ini kita akan belajar dari perjumpaan ya Thomas dengan Tuhan Yesus. Tadi bagian Alkitab ini sudah kita baca, dan saya mengajak mari kita berdoa sebelum kita membaca kembali dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mohon anugerah dan kasih Tuhan boleh menyertai kami. Tuhan, biarlah saat ini hati kami boleh tertuju kepadamu, di hadirat-Mu Bapa. Roh Kudus Tuhan boleh bekerja dengan leluasa di setiap kami. Kami rindu Tuhan, melalui firman-Mu kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Melalui ibadah ini pun kami boleh belajar mengerti akan isi hati-Mu ya Bapa. Dan pakai hamba-Mu untuk menjelaskan firman-Mu menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi umat-Mu. Tuhan, Engkau yang boleh menerjemahkan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, untuk boleh membawa kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So sekalian, saya akan mengajak kita mundur sedikit ya di dalam kisah ini. Sebelum ya perjumpaan Tuhan Yesus dengan Thomas dan bersama dengan 10 murid yang lain. So sekalian, di dalam bagian sebelumnya kita akan lihat bahwa ada sebuah pertemuan juga yang sebelumnya Thomas tidak hadir. Dan Alkitab mencatat sebuah kisah yang hampir sama. Dikatakan ketika hari itu sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Shalom, damai sejahtera bagi kamu." Kemudian di ayat 20, dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan.
Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Saudara sekalian, saya mau tanya, kalau saudara menonton sebuah pertandingan sepak bola, ya, maka momen apa yang paling berharga yang ditunggu-tunggu di dalam sebuah pertandingan sepak bola? Ya, betul, gol, ya. Saudara sekalian, gol, ya. Seluruh supporter yang datang, bahkan mereka yang harus menempuh perjalanan jauh, naik bus, naik kereta api, bahkan terbang dengan pesawat terbang ke negara lain, menyaksikan ya kesebelasan favorit mereka atau kesebelasan negara mereka berlomba. Mereka menunggu ketika gol masuk ke dalam gawang lawan. Dan saya pernah mendengar banyak kisah ya, para supporter yang sudah bela-belain ya berhari-hari yang mengambil cuti, ya bahkan harus terbang dan harus antri di luar stadion sebelum bisa masuk ke dalam. Dan ketika ya dia lagi nonton, ya pertandingan berjalan dengan tenang biasa, dan ketika dia kebelet dia mau ke toilet sebentar, dia tinggal sebentar, so sekalian di dalam toilet teriak gol begitu, waduh dia sampai sedih sekali, dan ketika dia keluar dia gak bisa melihat gol. Ya itu adalah sebuah kerugian yang luar biasa. Ya dan ternyata perlombaan hari itu hanya 1-0 saudara sekalian. Dan tidak ada gol yang lain yang masuk kembali. Dia gak bisa bersorak-sorak dengan teman-teman supporternya. Dan dia pulang dengan hati yang sangat sedih. Untung kalau zaman ini bisa nonton siaran ulang. Ya ada YouTube, ada rekaman yang kemudian bisa dilihat kembali. Tapi feelingnya beda. Ya atmosfernya beda saudara sekalian. Dan inilah yang terjadi dengan Thomas. Ketika Yesus datang menyatakan, ya dia sudah bangkit. Dan Yesus mengatakan, shalom bagi kamu semua. So sekalian, Thomas tidak bisa melihat kisah itu, kejadian itu. Dan kalau kita membaca di Alkitab, Thomas adalah pribadi yang unik. Dia adalah pribadi yang lugas apa adanya dan tidak bisa berbahasa basi. Contoh, ya kita akan melihat satu bagian di dalam hidup pelayanan Tuhan Yesus di Yohanes 14. Ya, ketika Yesus menjelaskan bahwa kemana aku pergi kamu pun akan pergi. Ketika Yesus mengisahkan tentang rumah Bapa. Dan Thomas mengatakan begini, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu ke situ. Thomas adalah orang yang sangat berani bertanya ketika dia gak mengerti. Dan pertanyaannya kadang-kadang terdengar cukup provokatif dan tidak sopan. Tapi sebenarnya itu datang dari hati yang sungguh-sungguh ya untuk memahami dan mengerti. Thomas juga tidak berbahasa basi. Ya ketika Yesus mengatakan anak manusia akan pergi ke Yerusalem untuk kemudian ditangkap, disalibkan, dia akan mati dan bangkit. Dan kemudian Yesus mengatakan marilah kita pergi ke Yerusalem. Dan Thomas ketika memahami sebagian, dia belum mengerti seluruh kisah kebenaran firman Tuhan. Tapi dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan dia menangkap. Dan dia mengatakan begini, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. So sekalian terdengar tidak sopan, tapi itu adalah sebuah komitmen tulus yang Thomas ingin katakan kepada Tuhan. Saya nggak tahu kalau saudara bertemu dengan orang seperti ini dalam hidupmu, apakah Anda akan happy? Atau Anda mengatakan yang tipe-tipe gini gila nyusahin gua banget, gua nggak suka so sekalian. Tapi saya mengatakan setiap pemimpin yang ingin belajar hatinya terbuka. Bahkan ketika kita menemukan ya rekan-rekan pelayanan di kemajelisan, kita menemukan rekan-rekan hamba Tuhan yang suka frankly speaking seperti ini, apakah kita bisa terima? Ya saya belajar hal ini di dalam pelayanan saya sebagai seorang gembala. Ketika ada jemaat, ada rekan kerja, bahkan ada majelis yang ngomongnya kadang-kadang seperti Thomas. Tetapi saudara sekalian, ketika kita bisa melihat lebih dalam hati yang mencintai Tuhan, kita bisa belajar banyak. Saudara sekalian, saya menyaksikan bahwa di dalam ya kisah sejarah gereja. Ya di Palayur, sebuah kota di India. Ya di situ ada sebuah gereja namanya St. Thomas Church. Dan Palayur di zaman itu adalah kota dari para brahmana kasta Nambodiri. Ya sebuah kasta yang paling tinggi di India. Dan sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, ya Thomas datang di kota ini. Ya dan di situ saudara sekalian menurut catatan sejarah Thomas memberitakan Injil ya kepada para Brahma yang luar biasa ini.
kasta yang sangat tinggi, Tuhan menyatakan mujizat lewat Thomas. Dan Injil Kristus diberitakan dan banyak orang percaya dibaptis. Yaitu menjadi sebuah cikal bakal gereja Kristen di India sampai hari ini. So sekalian kalau kita melihat ya kisah hidup Thomas, ya dia juga seorang yang kemudian berakhir dengan mati syahid. Dia adalah martir yang mati ditombak. Ya, dan di dalam lukisan-lukisan gereja Katolik selalu mempresentasikan Rasul Thomas ya dengan membawa tombak karena dia mati ditombak. Hari ini saudara sekalian kita bersyukur ada banyak orang Kristen di India walaupun bukan mayoritas. Musa pernah bertemu dengan seorang pengajar di Hagai Institute, seorang dokter jantung yang Kristen dan sangat komitmen dan mengajar leadership. Saudara sekalian, dan dia menyaksikan bahwa dia adalah keluarga yang kemungkinan ya garis keturunannya dari nenek moyangnya itu adalah orang yang diinjilin oleh Thomas. Dan dia mengatakan keluarga kami sampai hari ini kami semua tetap setia kepada Tuhan. Ya di gereja kami tetap setia walaupun kami bukan kelompok mayoritas di India, tapi kami ya mau mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Hari ini ya orang-orang India masih berbakti ya di tengah pandemi COVID. Dan kita perlu doakan mereka. Hari ini kita tahu sebuah berita ya bagaimana penularan meningkat begitu luar biasa. Dan saudara sekalian tentu apa yang terjadi bukan hanya dengan orang non-Kristen. Kita tahu mungkin sebagian orang Kristen pun mengalami hal ini. Kita perlu juga doakan mereka. Anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan diberikan bagi India, juga bagi gereja Tuhan di sana, dan juga bagi kita di Indonesia. Nah, di dalam kisah kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri sekali lagi. Ya, dan sebelum itu murid-murid mengatakan sama Thomas, kami sudah melihat Tuhan. Tapi Thomas mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Seringkali ketika kita membaca ayat ini kita blame Thomas. Wah, Thomas ini orang gak beriman. Orang yang kalau gak melihat gak mau percaya. Tapi coba kita bandingkan dikit. Sebenarnya murid-murid itu mendapatkan sebuah privilege. Ayat 20 mengatakan waktu Thomas tidak hadir, Yesus itu menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada murid-murid itu dan mereka bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Jadi sebenarnya iman mereka pun adalah karena mereka sudah melihat. Ketika Thomas mengatakan kalimat pertama sebenarnya dia tidak kelewatan. Dia mengatakan sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Sebenarnya sesuatu yang sama yang dialami oleh para murid, betul? Tetapi bagian yang kedua yang agak vulgar. Ya sebelum ya gua cucukkan tanganku ke jari bekas ke lubang bekas pakunya dan memasukkan tanganku ke dalam lambungnya yang bekas kena tumbak. Sekali-kali aku gak bisa percaya. So sekalian, mari kita melihat apa yang ada di balik pemikiran Thomas. Kita akan melihat hal yang pertama tentang ketidakpercayaan Thomas. So sekalian, ketidakpercayaan Thomas adalah sebuah ungkapan jujur. Bukan ungkapan iman ikut-ikutan yang dibungkus dengan kepalsuan. Saya mau tanya kepada saudara sekalian, mana yang lebih berkenan kepada Tuhan? Ya seorang yang mengatakan percaya, tapi dia sebenarnya pura-pura ikut-ikutan. Atau seorang yang mengatakan, enggak, gue belum yakin. Tapi dia tulus, dia ingin percaya dan dia serius ingin percaya. So sekalian di dalam PI pribadi kita bisa bertemu dengan dua tipe orang seperti ini. Saya pernah menginjili dan ada orang mengatakan, iya Pak, betul. Semua agama itu sama, tapi apa yang Bapak katakan tuh bagus banget loh. Mau percaya Tuhan? Oh mau didoakan, mau. Tapi saya feeling ini dia maunya ini biar cepat selesai gitu. Biar ini pendeta cepat pulang ini. Ini pendeta bawel banget dari tadi. Nginjilin gue melulu gitu ya. Iya mau. Didoakan, iya mau. Amin. Waduh, tapi saya tahu ini kayaknya belum ini. Saya terus doakan ya dan berdoa Tuhan berikan kesempatan lain lagi. Tapi ada orang yang ketika diinjilin, dia bilang, Pak saya belum siap saat ini. Beri saya waktu. It's okay. Dan rekan-rekan yang mempunyai kesempatan melakukan PI pribadi, saudara akan tahu di dalam pengalaman saudara. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang kita perlu sangat hargai.
Karena ketika dia mengatakan tidak, kita tahu berarti ini belum waktunya. Kita masih doakan, kita masih bisa follow up. Dan ketika sampai pada waktunya dia mengatakan iya, saya mau percaya Tuhan. Saudara sekalian, apa yang dia katakan iya itu adalah sungguh-sungguh. Begitu juga saya menemukan ada rekan-rekan di dalam pelayanan. Ketika saya bertanya apakah kamu mau dicalonkan jadi majelis, dia bilang musuh belum waktunya. Ya, tetapi sampai pada waktunya ketika ditanya apakah kamu mau, dan dia mengatakan iya saya mau. Saya tahu dia punya sebuah komitmen yang sungguh-sungguh. Terus kalian, orang-orang seperti Thomas adalah orang-orang seperti itu, saudara sekalian. Dan ketidakpercayaan Thomas adalah sebuah ujian yang Tuhan izinkan terjadi untuk 10 murid yang lain. Saudara sekalian, ini adalah saat pertama kali ketika 10 murid melihat Tuhan yang bangkit. Mereka menyaksikan kebangkitan Tuhan. Bukan kepada orang luar dulu, tapi kepada sesama inner cycle mereka. Itu salah satu dari rasul yang lain, yaitu Thomas yang gak hadir waktu itu. Dan saya meyakini di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan izinkan itu terjadi. Untuk bukan hanya membentuk Thomas, tapi membentuk murid-murid yang lain. Ini menjadi pengalaman pertama kali mereka bersaksi. Dan kesaksian yang pertama aja udah ditolak. Sorry ya, gue gak percaya gitu kan. Waduh, itu latihan mental buat mereka. Ini sebuah ujian nyata ya untuk murid-murid yang lain ketika mereka menyaksikan kebangkitan Tuhan. Dan ini menjadi sebuah persiapan ketika mereka diutus keluar nanti ke berbagai tempat menyaksikan Injil Kerajaan Allah. Mereka siap menghadapi penolakan dan siap untuk tetap setia memberitakan Kristus yang bangkit. 8 hari kemudian kita baca tadi di dalam bacaan. Murid-murid Yesus kembali berada di rumah itu. Thomas bersama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang dan ia berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. So sekalian, hal yang kedua yang kita akan lihat adalah anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus menjangkau orang berdosa dan orang yang tidak percaya. Bahkan di dalam kelemahan mereka. Di dalam kelemahan Thomas dan juga di dalam kelemahan kita semua, saudara dan saya. Ketika kita gak bisa percaya, ketika iman kita begitu lemah, ketika iman kita gak cukup, Tuhan berikan kesempatan untuk kita boleh dikuatkan kembali. Kepada Thomas yang ragu, Tuhan memberikan kesempatan lagi. So sekalian, kalau pemimpin dunia yang lain, katakanlah Kim Jong Un, ketika dia lagi hadir di istana presiden, dan ada jenderal yang gak hadir, ditembak mati so sekalian. Tapi Yesus begitu besar hati. Yesus rela untuk datang kedua kalinya, menyatakan diri di momen yang sama, mengucapkan kata yang sama, damai sejahtera bagi kamu sekalian, demi seorang Thomas, untuk dia menguatkan Thomas. So sekalian, Alkitab mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di sini kita melihat keajaiban kasih karunia Tuhan kepada kita yang tidak berdaya, kepada kita yang lemah. Tuhan memberikan anugerahnya. Sama seperti dia menguatkan Thomas yang sulit untuk percaya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Nah, kita lihat di sini kepada Thomas yang tidak sanggup untuk menerima fakta tentang Yesus telah menyatakan diri kepada murid-muridnya. Tuhan hadir dan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan diri kepada setiap orang yang mencari dia. Dan Tuhan mengatakan, jangan engkau tidak percaya lagi, tapi percayalah. So sekalian saya rindu, ini menjadi sebuah pengalaman yang kita juga boleh alami bersama Tuhan. Kita mungkin dalam hidup kita pernah ragu. Mungkin iman kita tidak sekuat saudara-saudara kita yang lain. Ada waktu-waktunya iman kita begitu kecil. Kita ingin yakin dan percaya pada Tuhan. Tapi rasanya sulit melihat segala kenyataan yang ada. Biarlah saudara sekalian di momen itu kita dikuatkan. Dan Tuhan boleh menyatakan anugerahnya menopang kita. Ayat 28 sebuah
pengakuan yang sangat luar biasa. Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku dan Rajaku." My Lord and my God. Ketika Thomas mengatakan, "Ya Tuhanku," dia mengakui Tuhan sebagai majikannya, sebagai pemimpinnya, master. Ya, yang kepada dia Thomas berkomitmen melayani dia seumur hidup. God, Tuhan, ya, bahwa Yesus betul bangkit. Yesus memang adalah Allah. Hari ini ada orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan tapi bukan Allah. Contohnya saksi Yehova. Ya, teologi mereka ngawur. Ya, mereka mengatakan, ya betul Yesus Tuhan, tapi sorry, Yesus bukan Allah. Yang Allah hanya Yehova, Allah Bapa. Ada orang yang agnostik. Ya, Allah ada, tapi gue gak peduli. Ya, toh dia juga gak peduli sama saya gitu. Ya, atau orang Kristen yang average, yang mengaku Yesus Allah, ya Yesus Allah gitu. Tapi apakah Yesus menjadi Tuhan dalam hidupmu? Yesus adalah Raja di dalam hidupmu, yang kepadanya engkau taat, engkau patuh, dan engkau menghormati dia? Bisa-bisa belum tentu, saudara sekalian. Hari ini apakah Yesus adalah Tuhan dan Raja dalam hidupmu? Apakah panggilan Thomas kepada Tuhan Yesus adalah juga panggilan kita kepada dia? Tuhan, engkau adalah Tuhanku dan Allahku. Yang ketiga, kita akan melihat iman Thomas. Iman Thomas tumbuh dari hati yang jujur, yang serius mencari kebenaran. Yang ketika dia gak mengerti, dia berani bertanya. Dan ketika dia belum bisa percaya, dia berani mengatakan, sorry aku belum bisa menerima, Tuhan tolong aku. Sekalian, mari kita juga punya sebuah sikap seperti ini. Di dalam kita belajar firman Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita belajar mengenal isi hati Tuhan. Dan ketika engkau gak mengerti, engkau berani tanya kepada Tuhan. Di dalam doamu, di dalam relasimu kepada dia. Iman Thomas adalah sebuah iman yang lahir oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, bukan kehebatan dia. Dan dia dapatkan di dalam sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan Yesus mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. 3 aplikasi sederhana saya akan berikan bagi saudara sekalian. Yang pertama, saudara sekalian seperti Thomas mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara sekalian, saya rindu dan saya berdoa di dalam hidup kita semua kita boleh mengalami selalu perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Apakah hari ini dalam hidupmu engkau masih mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apakah di dalam ibadah ketika setahun lebih engkau gak bisa datang di gereja dan engkau ikut ibadah streaming, di dalam streaming YouTube engkau tetap mengalami sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Banyak orang mengatakan sulit ya sulit konsentrasi, ya banyak distraction. Tapi saya mengatakan ketika momen-momen saya juga ada waktunya dapat giliran tidak bertugas di gereja atau ketika kondisi fisik nggak begitu fit. So sekalian zaman ini kita kalau mulai hidungnya meler-meler dikit, batuk-batuk dikit itu orang udah takut ya. Saya bilang sama istri daripada jemaat takut ya udah hari ini kita off dulu deh walaupun yakin bukan apa-apa tapi daripada ke gereja nanti musanya waduh jemaatnya kabur ya udah mending ikut ibadah di rumah. Tapi momen-momen itu saya belajar untuk tetap menikmati hadirat Tuhan. Dan ada jemaat yang mengatakan ya sampai hari ini ya pagi-pagi dia masih pakai baju rapi ya tante-tante ya dia pakai baju yang rapi dia make up. Anaknya bilang, "Mam, mau kemana?" "Enggak, mau ibadah." "Lah, ibadah kan di rumah, ngapain mama cantik-cantik?" "Lah iyalah, kan saya ingin punya sebuah sikap menghormati Tuhan seperti ketika saya datang di gereja." Itu adalah sebuah act of worship. Ya, walaupun saya tidak katakan bahwa ini adalah pasti sesuatu yang afdol, semua harus seperti itu, tapi hati yang berjumpa dengan Tuhan harus kita alami, saudara sekalian. Dan ada jemaat Tuhan mengatakan ketika dia ikut ibadah walaupun streaming, ya dia dikuatkan dan dia mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Yang kedua, saudara, kita belajar untuk memahami firman Tuhan dengan jelas. Ini sangat penting. Yesus mengatakan, Rasul Yohanes mencatat di dalam 2 ayat terakhir. Ya semua ini dicatat supaya kamu yang membacanya percaya bahwa Yesus adalah Mesias anak Allah. Dan ini sangat penting. Hari ini ada banyak penyesatan terjadi. Beberapa waktu yang lalu ada terjadi sebuah video klip yang beredar
Dan orang-orang cepat sadar, waduh ini video klip kok bilang kita jangan percaya firman Tuhan, jangan apa, ini ngawur ini. Tetapi sebenarnya video klip yang mirip dari golongan yang sama, namanya adalah Gereja Allah yang Maha Kuasa, sudah beredar zaman-zaman dulu. Dan yang dulu-dulu karena nggak begitu kentara, di forward, dibilang ini lagu bagus, padahal isinya juga ngawur saudara sekalian, dan yang bikin juga ngawur. Saudara sekalian, kita perlu belajar firman Tuhan dengan sangat baik dan memahami akan kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, kita perlu belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan, mengalami persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Mengasihi Tuhan adalah dasar ya kita boleh hidup kudus dan menghormati Dia. Ada banyak pencobaan, ada banyak dosa yang kau bisa hindari ketika engkau mengatakan Tuhan, aku mau hidup mengasihi Engkau. Karena ketika temptation, pencobaan itu datang, engkau akan mengambil sebuah pilihan keputusan demi mengasihi Tuhanku dan demi Tuhan tidak berduka atas hidupku. Aku akan put down, aku akan tinggalkan, aku akan abaikan pencobaan itu dan gak kasih makanan supaya pencobaan itu masuk di otak saya dan pikiran saya. So sekalian, kita perlu belajar seperti Thomas ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhanku dan Allahku. Dia menyembah Tuhan, dia mengalami sebuah persekutuan yang indah. Cuma sekalian, kiranya Tuhan Yesus yang telah bangkit boleh menjadi Tuhan kita dan Allah kita. Dan kita boleh mencintai Dia dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa Tuhan untuk semua umat Tuhan, jemaat di GKI Gading Serpong, para hamba Tuhan, gembala, majelis, aktivis, dan semua jemaat Tuhan. Engkau boleh hadir memberkati mereka dengan anugerah dan kasih Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang telah bangkit, Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Allah kami, senantiasa boleh bertata di dalam hidup kami, memimpin kami. Kami boleh selalu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di setiap kesempatan. Kami berdoa, kami membaca firman Tuhan, kami beribadah. Kami boleh memahami firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh mencintai Tuhan di dalam setiap persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan akan firman Tuhan yang begitu indah mengingatkan kita kembali akan punya suatu iman yang dekat, yang berharap mau belajar firman Tuhan, mau bersekutu pada Tuhan. Mari kita mau meresponi firman Tuhan, kita mau memberi persembahan pada Tuhan. Persembahan bisa diberikan melalui QR code yang sudah tertampil di layar Bapak Ibu. Juga bagi jemaat yang di gereja bisa melakukan scan barcode di depan kursi Bapak Ibu. Kita mau responi firman Tuhan, kita mau katakan, aku tidak ragu lagi, tapi aku mau sungguh-sungguh percaya. Aku mau mengikut Engkau, aku mau melayani Engkau. Tiada aku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya pada. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita ulangi lagu ini. Ragu lagi untuk mengikut
kita berkomitmen untuk tidak ragu-ragu lagi untuk melayani Tuhan, untuk mengikut Tuhan. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padanya. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang percaya padanya. Bagi tiap orang yang percaya padamu. Kita tidak ragu lagi untuk ikut Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pengajaran-Mu. Ya Tuhan, kami mau percaya, kami mau yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup, Allah menebus kami. Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Pimpin dan sertai ya Bapa. Pada saat ini kami kembali berkesempatan untuk memberi persembahan pada Tuhan. Tuhan mau tolong berkati akan uang yang terkumpul ini untuk dipakai oleh anak-anak Tuhan. Untuk menjadi kemuliaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan hidup kami 1 minggu ke depan. Mari mohon penyertaan daripada Engkau. Ucap syukur kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk, berita penggembalaan. Shalom, selamat hari Minggu. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kita kembali boleh menerima berkat rohani yang limpah di dalam ibadah dan pelayanan kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Gabriel yang boleh dipakai Tuhan secara luar biasa memberkati kita, kembali meneguhkan iman percaya kita, dan kita terus menyatakan bahwa Engkau Tuhan, Engkau Allahku. Tuhan memberkati setiap kita dan berterima kasih juga untuk semua yang boleh melayani, tim Amadeus, tim live streaming dan seluruh jemaat yang terus setia di dalam beribadah dan melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga bersyukur pada tanggal 11 April yang lalu kita boleh melaksanakan pemilihan para majelis dan secara khusus ada 20 hamba-hamba Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan untuk boleh melayani dalam periode kemajelisan tahun 2021-2024. Bapak Ibu bisa melihat nama-nama dari Bapak Ibu yang telah terpilih di dalam proses pemilihan penatua anggota majelis di GKY Gading Serpong. Ada Pak Adi Sucita Linoto, Bapak Agus Winarto, Analia Tanuwijaya, Bapak Arifin Zain, Ibu Caroline Ruru, Bapak Kris Salim, Ibu Deni, Ibu Elim Sritaba, Bapak Hance Kurniawan, Bapak Himia, Bapak Yudi Santoso, Ibu Mariamti, Bapak Mudianto Korahi, Bapak Pehyong, Ibu Shirley Cendana, Bapak Sudianto, Ibu Susiko, Ibu Tania Evans, Bapak Tony Riswandi, dan Bapak Feki Stanley Seke. Kita terus doakan biar mereka semakin diteguhkan di dalam panggilan mereka untuk boleh melayani sebagai rekan kerja Tuhan di tengah jemaat GKY Gading Serpong. Tuhan berkati. Kita bersyukur kelompok kecil kita akan merayakan ulang tahun yang ke-7 dan kita bersama akan mengadakan gathering tanggal 1 Mei jam 5 sore dan kemudian ibadah syukur pada tanggal 2 Mei di dalam kebaktian yang kedua.
Mari sebagai bagian dari Jemaat GKI Gading Serpong, kita mau bersyukur bersama karena luar biasa pimpinan dan berkat Tuhan di dalam pelayanan kelompok kecil. Kita percaya di dalam segala tantangan dan kesulitan kita boleh bertumbuh di dalamnya. Kita boleh mengalami satu hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bersama saudara-saudara seiman kita. Saudara-saudara, kembali kita akan mengadakan perjamuan kudus pada tanggal 2 Mei di dalam 3 kebaktian dan ibadah akan dilakukan secara live streaming. Mari kita yang sudah di CD, kita boleh mempersiapkan hati untuk berbagian di dalam memperingati bagaimana kasih Kristus yang luar biasa melalui perjamuan kudus ini. Bagi Bapak Ibu, seperti biasa, anggur dan hosti dapat diambil di kantor TU Gereja pada jam kantor. Tanggal 9 Mei kita bersama-sama juga akan mengadakan satu ibadah khusus, yaitu perayaan Parents Day, Hari Bakti Orang Tua. Dan dalam ibadah Parents Day ini, ibadah dilakukan secara online tetapi secara gabungan, baik sekolah minggu, remaja, pemuda, dan umum atau dewasa. Perayaan Parents Day ini biasa akan ada souvenir, tetapi karena ibadah atau perayaan souvenir Parents Day ini tidak dilakukan secara onsite tetapi online, sehingga souvenir ini dapat diambil di tata usaha itu mulai tanggal 2 sampai tanggal 9 Mei di saat jam kerja. Nah, kemudian untuk anak-anak sekolah minggu, jadi ada orang tua yang punya anak sekolah minggu, ada juga paket yang disiapkan oleh panitia, itu paket kreativitas bagi anak-anak. Jadi nanti dalam ibadah Parents Day tanggal 9 Mei nanti, ketika selesai ibadah, anak-anak sekolah minggu bersama dengan orang tua masing-masing tentunya di rumah akan melakukan satu kegiatan kreativitas, ya, akan ada satu yang dikerjakan ya untuk kerjasama, untuk merasakan satu keintiman bersama. Nah, untuk itu paket juga kreativitas ini dapat diambil ya bersamaan dengan pengambilan souvenir. Jadi untuk paket kreativitas ini khusus bagi keluarga yang di tengah-tengah keluarganya ada anak-anak sekolah minggu, ya. Jadi demikian untuk boleh diperhatikan supaya kita boleh sekalipun dalam keterbatasan secara online tapi kita boleh menikmati momen ini dan merasakan berkat rohani yang limpah. Kita terus juga mendorong dan memotivasi setiap jemaat untuk terus mari kita mencari Tuhan. Ya seperti pesan firman Tuhan pagi hari ini, kita mau terus berdekat dengan Tuhan. Kita selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita akan mengikuti doa, persekutuan doa bersama hari Rabu dengan tema keselamatan universal.
Mari kita seluruh jemaat melihat bahwa ini suatu hal yang Tuhan berikan bagi kita, satu waktu-waktu yang baik untuk kita boleh mengalami kasih-Nya, mengalami kuasa-Nya, persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih GKY Gading Serpong. Saya bersyukur bisa ikut kegiatan 40 Day of Prayer karena saya bisa lebih menjadi dekat dengan Tuhan Yesus melalui doa-doa yang saya sampaikan kepada Tuhan. Saya juga mau mengajak untuk Bapak Ibu sekalian jemaat GKY Gading Serpong untuk mengikuti kegiatan 40 Day yang akan dilakukan pada tahun ini. Karena dengan mengikuti kegiatan 40 Day ini kita dapat bertumbuh di dalam mengenalan akan Tuhan Yesus dan semakin dikuatkan di setiap persoalan hidup yang kita alami. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti acara ini 40 Day tahun ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai semuanya. Masih ingat kan perenungan tentang doa selama 40 hari? Tahun ini gereja akan kembali mengadakan 40 Days of Gospel. Mau tahu lebih dalam tentang gospel? Ayo join di 40 Days of Gospel di bulan Agustus ini. Saya menunggu kehadiran teman-teman sekalian di 40 Days of Gospel. Sampai ketemu kembali. God bless you. Shalom. Jemaat GKY Gading Serpong yang dikasihi Tuhan, tentu kita sering mendengar istilah Injil atau Gospel, yang artinya adalah kabar baik. Namun sesungguhnya, kabar baik itu adalah kabar baik tentang apa? Mengapa itu disebut baik? Dan apa hubungannya, kaitannya dengan kita yang hidup pada hari ini? Masa-masa pandemi yang panjang dan melelahkan telah menyebabkan banyak orang mengalami tekanan dan beban yang berat. Banyak mungkin di antara kita juga yang mengalami kelesuan secara rohani. Dan banyak orang yang melihat masa depan menjadi sesuatu yang semakin tidak pasti dan tidak jelas. Saudara, kita melihat banyak orang pada masa-masa ini mengalami kehilangan kesehatan, kehilangan pekerjaan, kehilangan anggota keluarga, mengalami penderitaan dan kesakitan. Sesungguhnya ini adalah bagian daripada realita dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Saudara, adakah harapan bagi kita? Justru pada masa inilah kita harus kembali kepada inti daripada berita Alkitab, yaitu Injil, kabar baik. Maka saudara, saya mengajak seluruh jemaat, kita bersama-sama menyiapkan hati untuk 40 Days of Gospel. Kita diajak untuk kembali menemukan inti daripada iman Kristen yang ada di dalam firman Tuhan. 2018 kita telah melaksanakan 40 Days in the Word, yang mengajak seluruh jemaat untuk membangun hidup di atas dasar firman Tuhan. 2019 kita melaksanakan 40 Days of Prayer, yang mengajak seluruh jemaat juga untuk membangun diri di atas fondasi doa. 2020 kita mengalami pandemi. Tahun ini saya mengajak mari kita melangkah maju ke depan. Mari kita menemukan kembali inti daripada iman Kristen, yaitu Injil Yesus Kristus. Karena disitulah kita boleh mendapatkan kembali kekuatan, pengharapan, dan kemenangan iman di tengah tantangan realita kehidupan hari ini. Segera daftarkan diri saudara, doakan, siapkan hati. 40 Days of Gospel akan memberkati kita semua. Amin.
Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, mari segera mendaftarkan diri untuk mengikuti 40 Day of Gospel tahun 2021 ini. Melalui link yang sudah dibagikan melalui PKK maupun umum. Dan juga dapat mendaftar kepada beberapa panitia yang tercatat, yang bisa dilihat di dalam layar dan melalui publikasi yang disampaikan. Ya, kita percaya bahwa berkat Tuhan ada bagi kita. Dunia digital, kita hidup bersamanya, kita hidup juga di dalamnya. Dunia digital memang menawarkan banyak sekali kemudahan hari ini, bahkan hiburan di kala suntuk. Kita hampir-hampir tidak dapat hidup tanpanya. Namun dunia digital juga tidak lepas dengan efek samping. Dia dituding sebagai penyebab dari depresi yang berkepanjangan, kecanduan yang akut, bahkan pintu masuk bagi pengaruh negatif dari luar sana. Jadi apakah dunia digital harus dimusuhi? Tentu saja tidak, karena tergantung kontennya. Apakah membawa pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk? Dan masa pandemi hari ini mengajarkan kita bahwa dunia digital harus dijadikan kawan. Kawan yang baik untuk membawa berita Injil kepada semua orang di luar sana. Dunia digital tentu akan baik jika konten digitalnya positif, bahkan memberikan jawaban atas pergumulan hidup yang kita sedang hadapi. Jawaban dari sang inisiator hidup kita, yaitu Tuhan. Hello God, hadir untuk mewarnai dunia digital dengan pesan yang dari Tuhan. Memberikan arah di tengah berbagai banyaknya arus informasi yang disodorkan kepada kita. Memberikan makna di tengah kehampaan di dalam berbagai konten hiburan hari ini. Hello God adalah sebuah peluang untuk melayani generasi yang makin terhilang di tengah-tengah dunia digital hari ini. Jadi apakah Anda merasa diperlengkapi Tuhan di dalam bidang visual, desain, dan videografi? Apakah Anda merasa terbeban di dalam pelayanan dunia digital ini? Apakah Anda ingin dipakai sekaligus dibentuk Tuhan? Mari bergabung bersama Hello God. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih itu, ini merupakan satu video rekrutmen dari Sinode, bahwa Sinode GKY memiliki satu pelayanan digital di dalam bentuk aplikasi dengan nama Hello God. Dan untuk itu Hello God membutuhkan tenaga kerja profesional dari jemaat, diutamakan adalah pemuda dan pemudi yang memiliki talenta videografer, desainer atau editor agar dapat bekerja dan melayani bersama di aplikasi Hello God. Segera kirimkan CV pada alamat email joinhellogod.id. Demikian, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satu hati kita berdoa. Kami sungguh limpah dengan syukur ya Tuhan. Karena kasih setia pemeliharaan-Mu selalu nyata bagi kami. Pribadi, keluarga, gereja-Mu, masyarakat bahkan bagi dunia. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang terus Tuhan nyatakan. Limpahnya berkat rohani dan jasmani yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami saat ini bersatu hati terus mau berdoa bagi dunia yang masih terus mengalami satu pergumulan COVID-19 yang masih harus dihadapi. Bahkan beberapa negara kembali ada pertambahan di dalam kasus COVID-19 ini. Dan masih banyak begitu tantangan yang harus dihadapi dunia dan juga bangsa kami Indonesia. Di dalam proses vaksinasi yang masih begitu banyak hambatan yang dialami. Oleh karena terbatasnya vaksin, infrastruktur yang belum tertata dengan baik, demikian juga SDM yang memang perlu ditingkatkan. Tuhan kiranya juga menolong, Tuhan memberkati sehingga pandemi ini boleh berlalu di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah dunia ini. Kami terus berdoa untuk pemerintah bangsa, negara kami dari pemerintah pusat sampai daerah. Terus diberikan kemampuan di dalam koordinasi, di dalam pelaksanaan untuk penerapan untuk vaksinasi. Supaya segala tantangan dan hambatan yang ada dapat dihadapi. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat segera untuk divaksin Tuhan. Dan kembali seluruh kehidupan dalam ranah di bidang apapun itu kembali dapat dipulihkan. Kami sungguh memohon
pertolongan dan berkat-Mu ya Tuhan. Dan kami terus mau berdoa, kami bersyukur Tuhan untuk gereja-Mu secara khusus GKY Gading Serpong. Karena kami boleh merasakan bagaimana juga berkat Tuhan. 11 April yang lalu Tuhan telah boleh memimpin di dalam proses pemilihan penatua anggota majelis untuk periode 2021-2024. Ada 10 jemaat yang Tuhan sudah tetapkan, 20 jemaat yang sudah tetapkan untuk menjadi rekan kerja-Mu di tengah-tengah gereja ini ya Tuhan. Bila mereka semakin diteguhkan untuk boleh sungguh-sungguh bagian di dalam pelayanan, apa yang Tuhan percayakan untuk dikerjakan sebagai bukti kasih Tuhan dan hati mereka yang sungguh mengasihi Engkau. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan kami terus mau berdoa untuk seluruh jemaat GKY Gading Serpong ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus taruhkan hati yang selalu rindu untuk mencari Tuhan. Untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Sehingga di masa-masa sulit ini, di masa pandemi yang masih dialami. Dengan segala pergumulan, dengan segala masalah kesulitan. Baik ekonomi, pergumulan di dalam keluarga, sakit penyakit, persoalan-persoalan yang ada. Mereka tetap kuat, dipulihkan oleh Tuhan. Karena Tuhan selalu menopang akan kehidupan jemaat-Mu, kehidupan seluruh jemaat GKY Gading Serpong. Kami juga secara khusus mau berdoa untuk pelayanan jemaat di GKY Gading Serpong secara khusus dalam persiapan untuk merayakan HUT PKK yang ke-7, Sabtu dan Minggu yang akan datang. Biar ini menjadi satu momen untuk kembali boleh mengikatkan dan membangkitkan satu semangat bagi seluruh jemaat GKY Gading Serpong. Betapa pentingnya kelompok-kelompok kecil ini untuk kembali meneguhkan dan membangun akan iman kerohanian kami. Untuk kami bersama-sama berjalan bersama dalam hidup rohani kami semakin kuat. Sehingga tantangan apapun yang harus kami hadapi, kami tidak mudah menyerah karena kami punya Tuhan. Kami sungguh berdoa biarlah kiranya Tuhan juga yang pimpin dan berkati. Dan kami terus sekalian terus menyerahkan setiap kami. Apapun yang masih menjadi pergumulan dan harapan kami seluruhnya ya Tuhan. Kami mau serahkan dan taruhkan dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang punya rancangan sendiri dalam setiap kami. Dan rancangan-Mu indah. Dan segala kehendak-Mu Engkau akan nyatakan seturut dengan kehendak-Mu dan waktu-Mu. Biarlah kami tetap teguh di dalam iman untuk selalu mengikut dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita pujikan doksologi, dua berkat oleh Pendeta Gabriel. Jemaat yang Tuhan kasihi, arahkan hatimu kepada Bapa di surga yang sangat mengasihi engkau. Tuhan yang akan membuka tingkap-tingkap di langit, melimpahkan berkat dan pertolongannya ke dalam hidupmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih yang melimpah dan tak berkesudahan dari Allah Bapa di surga. Dan anugerah keselamatan serta kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan pertolongan di dalam Allah Roh Kudus senantiasa dilimpahkan di dalam hidupmu. Menguatkan engkau, melindungi engkau, menguduskan engkau dan memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati.